Hampir 5 jam saya memproduksi video yang tidak sampai 10 menit ini. Lama waktu terbuang hanya memperhatikan langkah yang dilakukan oleh Albert Whiting Fox. Strategi yang dilakukannya di luar dari pemikiran saya, hingga saya berpikir keras dan mendapatkan jawabannya. Maka dari itu, buat teman-teman penikmat catur, jari pelawi chess, selamat menyaksikan dan ambil pelajaran pentingnya. Dan sedikit informasi, Albert Whiting Fox berasal dari negara Amerika Serikat, seorang ahli catur berhadapan dengan H.E. Bauer. Kejuaraan ini berlangsung pada tahun 1900 di Belgia. Sekali lagi teman-teman, kalian konsentrasi yang tinggi agar mendapatkan ilmunya. Apa yang saya sampaikan, saya berharap kalian bisa mengerti. Langsung saja, Albert Whiting Fox memegang bidak putih dan H.E. Bauer memegang bidak hitam. Albert Whiting Fox memulai dengan pion E2 langkah dan dibalas pion E2 langkah kembali. Lalu putih menaikkan kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke C6. Gajah mengepin posisi kuda naik ke B5 dan di sini teman-teman terjadilah pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Next, Bauer menaikkan kuda yang kedua ke F6 sekaligus mengancam pion, tetapi putih mengabaikannya, melakukan rokade pendek dan hitam memukul pion dengan kuda. Albert menggeser bentengnya dan mengancam kuda, lalu kuda pergi sekaligus mengancam gajah. Balasan putih melakukan langkah jenius memukul pion dengan kuda, sekaligus posisi open skak kepada raja. Gajah menutup ke E7, lalu putih menarik kembali ke posisi awal gajahnya. Hitam melakukan rokade pendek dan putih membalas pion D2 langkah menjaga kuda. Hitam menaikkan kuda ke F5 sekaligus mengancam pion dan perlindungan yang tepat dilakukan Albert menaikkan pion. Penumpukan pion center terjadi dan menteri naik ke D3. Setelah hitam menggeser benteng ke jalur E, maka putih menaikkan pion F menjaga posisi kuda. Hal ini dilihat oleh hitam, maka manuver kuda ke D6. Berupaya mengambil langkah dan bergerak atraktif ya. Setelah menteri bergeser, kuda mengambil posisi untuk mengambil langkah ke C4. Maka dari itu putih menaikkan kudanya ke D2 dan di sini teman-teman kalian perhatikan kondisi yang sangat bagus bagi putih. Perwira dan menteri sudah naik di jalur 2 dan 3. Kuda naik dan mengancam benteng. Kali ini posisinya benteng bergeser ke jalur H. Langkah yang tepat dilakukan oleh Albert mencari perhatian dari serangan sayap raja. Kuda bergeser dan gajah mengancam. Mudah saja bagi putih dan menaikkan pion G2 langkah. Walaupun pertahanan sudah tidak kokoh, tetapi serangan akan dilancarkan. Menurut saya teman-teman, penaikan benteng ke H5 ini sudah tepat, tetapi ada langkah yang lebih bagus sebenarnya. Kita berandai-andai apabila langsung saja benteng memukul pion yang ada di H7. Dan inilah yang akan terjadi. Raja tidak punya banyak pilihan dan harus memakan kondisi tersebut. Setelah raja makan benteng, kali ini kuda pukul pion sekaligus mengancam menteri. Dan menteri tidak punya langkah selain berpindah ke D7. Setelah itu kuda manuver ke E5 mengancam menteri. Perhatikan teman-teman, kuda tidak bisa pukul kuda ya, karena posisi menteri putih mengancam raja hitam. Setelah menteri naik satu langkah menghindari ancaman kuda, lalu menteri skak di posisi H3. Raja bergeser dan sekali ini menteri naik ke H5 mengancam kuda dan kuda tidak bisa diselamatkan. Apabila kuda pukul kuda, maka inilah yang akan terjadi. Menteri akan pukul benteng teman-teman. Kondisinya skak dan ditutup dengan gajah. Lalu pion pukul kuda sekaligus mengancam menteri. Maka di sini teman-teman, putih sangat diuntungkan pion dan posisi. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Di sini putih menaikkan benteng ke H5 agar posisi H tetap terjaga dari serangan hitam ya. Next, hitam menaikkan kuda ke C6. Putih menaikkan kuda ke C4. Perhatikan teman-teman, disinilah langkah penting putih tersebut. Hitam memukul kuda dengan pion. Dan itu merupakan jebakan yang dilakukan putih kepada hitam.
Sebelum kita melanjutkan, kita berandai langkah yang terbaik seharusnya kuda pukul pion, bukan pion yang memukul kuda. Nanti kalian bisa perbandingkan ya teman-teman, apabila kuda pukul pion maka pion putih akan pukul kuda dan kuda dipukul oleh pion kembali. Dan menteri saat memukul kuda yang ada di G6, teman-teman konsentrasi tinggi, maka posisi pion H ataupun pion F yang memukul menteri sama saja. Kali ini kuda memukul pion kembali dan ancaman skakmat terjadi. Lihat, langkah menteri sudah bisa masuk karena pion yang ada di C3 tidak ada. Maka menteri bisa posisi skak dan raja bergeser. Langsung saja pion pukul kuda. Perhatikan, bandingkan dengan langkah yang dilakukan oleh Bewer. Kita kembali. Saat dia memukul kuda dengan pion, maka posisi menteri untuk meskak tadi tidak ada lagi, dan inilah yang terjadi. Ini partai sebenarnya yang saya lanjutkan. Setelah pion pukul kuda, maka menteri mengambil kuda yang ada di G6. Dan hitam melakukan langkah memukul menteri dengan H7. Maka ancaman skakmat tidak terhindari. Sama halnya apabila juga dipukul dengan pion F7, kita berandai-andai, kita balik dulu teman-teman. Jika dilakukan dengan pemukulan pion H7 seperti ini, kita berandai dulu dipukul dengan pion F7. Maka sama halnya, karena langsung saja di kondisi ini posisi pion dipukul oleh gajah dan skak. Maka raja bergeser dan pion dipukul oleh kuda. Perhatikan teman-teman, kuda harus dipukul oleh pion karena posisi skak. Setelah ini terjadi, hanya dua langkah yang bisa dilakukan. Benteng langsung turun dan posisi skakmat. Bandingkan. Ini langkah aslinya yang dilakukan oleh Bewer, memukul menteri dengan pion H. Maka langsung saja kuda yang memukulnya kembali ancaman skakmat benteng ke H8. Karena kondisi posisi di C3 masih ada pion, maka menteri tidak bisa posisi skak teman-teman. Langsung saja dimakan oleh pion. Beda halnya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, teman-teman, saya harap bisa memperhatikannya. Maka dari itu, setelah pion dipukul oleh kuda, maka harus dipukul oleh pion kembali. Dan gajah mengambil posisi skak. Hanya dua pemilihan, bisa ditutup tetapi langsung dimakan kembali. Raja bergeser dan benteng turun, raja hitam selesai. Itulah sebabnya teman-teman saya membuat perbandingan kondisi awal pergerakan kuda. Apabila dipukul kuda dengan pion, maka tidak seperti itu jadinya. Tapi dua alternatif yang saya buat perbandingan, teman-teman harus bisa pahami. Kalian bisa ulang videonya apabila belum bisa mengerti ya. Pelan-pelan agar kalian bisa mendapatkan ilmunya. Kondisi awalnya seperti ini teman-teman. Jadi pada saat awal kuda dinaikkan ke C4, yang dilakukan hitam memukulnya dengan pion, mengancam posisi menteri. Sementara itu jebakan, jelas menteri niat yang sangat buruk agar pion dimakan, karena kalau tidak dimakan ancaman skakmat teman-teman. Ini yang terjadi partai aslinya. Gajah datang, posisi skak dan bergeser, benteng turun dan raja hitam selesai. Kita bandingkan lagi, apabila kuda yang memukul pion, maka kuda hitam dipukul dengan pion putih dan pion hitam memukul kuda. Beda halnya seperti hal yang tadi. Saat menteri memukul kuda, maka di sini posisinya menteri hitam sudah bisa masuk teman-teman. Tidak ada pion di C3 yang menghalangi menteri untuk skak raja putih. Dengan ini pion tinggal pukul kuda dan kondisinya berubah. Itulah luar biasanya langkah yang dilakukan oleh Albert Wetting Fox, ahli catur dari Amerika Serikat. Sangat brilian langkah yang dilakukannya. Pemikiran ini tidak bisa didapatkan sepintas teman-teman. Maka dari itu kalian pelajari dan bisa kalian terapkan pada saat bermain dengan teman kalian ataupun di online. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, saya akan memberikan pertandingan-pertandingan ataupun ulasan catur dunia yang berkelas. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless, dan jangan lupa komentar. Bye-bye.